Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya dari kelas 11 MIA 1, nomor urut 32, asal sekolah MAN 1 Kota Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Subbab pertama yaitu biografi Al-Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid lahir pada tahun 706 Masehi, meninggal pada tanggal 16 April tahun 744 Masehi di Yordania. Penerus Yazid bin Walid, orang tua Yazid bin Abdul Malik, buku The Diwan of Walid ibn Yazid, pamannya Hisham bin Abdul Malik. Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid II ialah Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa antara 743 sampai 744 Masehi. Ia menggantikan pamannya Hisham bin Abdul Malik. Naiknya Walid ke tampuk kekuasaan secara keras ditantang banyak orang dalam istana karena reputasi Walid yang gaya hidupnya tak bermoral. Yang kedua, awal kehidupan Al-Walid bin Yazid. Walid bin Yazid bin Abdul Malik dilahirkan pada 90 Hijriah ketika ayahnya Yazid bin Abdul Malik diangkat sebagai khalifah. Walid baru berusia 11 tahun. Seperti dituturkan At-Tabari dalam Tarik Al-Umam wa Al-Muluk, ketika diangkat menjadi khalifah, Yazid bin Abdul Malik ingin mengangkat putranya Walid sebagai putra mahkota. Namun, saat itu Walid masih belum cukup usia. Yazid terpaksa mengangkat saudaranya Hisham bin Abdul Malik sebagai cikal penggantinya, sedangkan Walid sebagai putra mahkota kedua. Ternyata, Yazid masih hidup hingga putranya cukup usia. Yazid sangat menyesal karena terlanjur mendahulukan saudaranya daripada putranya sendiri. Menurut riwayat, ia pernah berkata, "Tuhanlah yang menjadi hakim antara aku dan orang-orang yang telah menjadikan Hisham sebagai pemisah antara aku dan engkau." Begitu Yazid meninggal, Hisham naik tahta sebagai khalifah ke-10 dakwah Umayyah. Sudah bisa ditebak terjadi pertentangan antara Khalifah Hisham dan keponakannya Walid bin Yazid. Apalagi beberapa ahli sejarah menyebutkan akhlak Walid tidak terlalu baik. Ia sering minum minuman keras dan berfoya-foya. Kisah buruk tentang Khalifah Yazid ini tentu saja tidak bisa diterima begitu saja. Ketika terjadi pertentangan antara dua keluarga itu, tentu peluang menjelek-jelekkan nama baik musuh sangat besar. Selama pemerintahan Hisham, Walid lebih banyak menghabiskan waktunya di luar Damaskus ketika Khalifah Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia. Walid sedang berada di Azraq, utara Damaskus. Ia segera kembali ke Damaskus dan dibayat menjadi khalifah ke-11 Khalifah Bani Umayyah saat usianya sekitar 39 tahun. Yang ketiga, khalifah. Saat Al-Walid bin Yazid menjadi khalifah, kebijakan pertama yang ia lakukan adalah melipat gandakan bantuan kepada orang-orang buta dan tua yang tidak memiliki keluarga untuk merawatnya. Ia menetapkan anggaran tersendiri untuk membiayai masalah itu. Ia juga memerintahkan untuk memberikan pakaian kepada orang-orang miskin. Pertentangan antara keluarga Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik agaknya tidak berhenti ketika keduanya meninggal. Ketika berkuasa, Yazid menangkap orang-orang yang dianggap dapat membahayakan kekuasaannya, termasuk keluarga Hisham.
Ketika terjadi penangkapan besar-besaran itu, Yazid bin Walid bin Abdul Malik sempat melarikan diri. Secara diam-diam, Yazid berhasil menghimpun kekuatan. Ia pun dibayat oleh keluarga Yamani di daerah Syria dan Palestina. Mengetahui ada gerakan yang akan membahayakan kekuasaannya, Khalifah Walid bin Yazid segera mengerahkan pasukan untuk menghancurkan pasukan Yazid. Namun terlambat, pasukan Yazid lebih dulu bergerak menuju istana. Khalifah Walid terkepung. Pada detik-detik menentukan itu, sebagian besar pasukan andalannya justru bersatu dengan musuh. Khalifah Walid segera melarikan diri ke kediamannya, namun 10 orang di antara pasukan musuh berhasil menemukan persembunyiannya. Ketika dikepung, ia sempat berkata, "Bukankah aku telah memberikan hadiah kepada kalian? Bukankah aku telah meringankan beban kalian yang berat? Bukankah aku telah memberi makan orang-orang fakir di antara kalian?" Mereka yang mengepung menjawab, "Kami tidak membencimu dari diri kami sendiri. Kami mengepungmu karena engkau terlalu banyak melanggar batasan-batasan aturan Allah. Engkau minum minuman keras, menikahi istri ayahmu, dan melecehkan perintah Allah." Ia meninggal pada usia 40 tahun dan kepalanya dipancung. Ia memerintah selama 1 tahun 2 bulan 22 hari saja. 4. Kehidupan pribadi Al-Walid bin Yazid. Akhlak Walid tidak terlalu baik. Ia sering minum minuman keras dan berfoya-foya. Al-Walid II, sang Amirul Mukminin, sayangnya merupakan sosok dengan pribadi yang tercela. Kita sudah membaca dalam kajian sebelumnya tingkah laku mayoritas khalifah dinasti Umayyah yang keluar dari nilai-nilai Islam. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Al-Walid II melampaui itu semua. Menurut Imam Suyuti, Al-Walid II adalah seorang fasik, peminum khamr atau alkohol, dan banyak melanggar aturan syariat. Bahkan masih menurut penuturan Imam Suyuti, Al-Walid II naik haji ke Mekah dengan tujuan hendak minum khamr yang memabukkan di depan Ka'bah. Dia juga menikahi istri-istri ayahnya, sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Apa yang disampaikan Imam Suyuti dalam kitabnya Tarik al-Khulafa senada dan seirama dengan penuturan Imam Tabari dalam kitab Tariknya sebagai berikut. Al-Walid II membawa anjing dalam kardus saat naik haji dan juga membawa khamr. Bahkan dia membawa kanopi seukuran Ka'bah dan bermaksud menutupi Ka'bah dengan kanopi, lalu dia duduk di atas kanopi itu. Dengan kata lain, Al-Walid II bukan hanya melanggar syariat Islam, tapi juga berani menentang dan mengolok-ngolok agama Allah. Dia tidak takut dosa. Al-Walid II memaksa orang-orang untuk membayat kedua anaknya yang belum cukup umur, yaitu Al-Hakam dan Utsman, sebagai satu paket menggantikannya kelak. Para ulama mengomentari apakah Al-Walid yang dimaksud ini Al-Walid I atau Al-Walid II, namun mayoritas beranggapan ini merujuk kepada Al-Walid II. Buat sebagian pihak, ternyata Nabi memang luar biasa sudah menubuatkan kekejaman Al-Walid II yang bahkan dianggap lebih buruk dari Fir'aun. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.